warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ari Maulana Putra dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 41424010023. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dari tugas besar 2 berjudul EV Popu. Di sini selanjutnya ada daftar isi yang di dalamnya ada library Jupyter Notebook, library Pandas, library NumPy, library Scikit-learn, library Matplotlib, dan membuat k-means dari yang kita akan uji coba. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama di sini ada library Jupyter Notebook. Jupyter Notebook merupakan aplikasi basis web yang digunakan secara luas dalam ilmu data, statistik, dan kecerdasan buatan. Platform ini memungkinkan penggunaan menulis dan menjalankan kode Python secara interaktif, menyisipkan visualisasi, dan menambah dokumentasi dalam satu file kerja. Selanjutnya di sini ada library Pandas. Library Pandas banyak digunakan mengelola dan presentasi data termasuk tabulasi data. Dataset akan dipanggil dalam bentuk data frame Pandas. Selanjutnya di sini ada library NumPy. Library NumPy digunakan untuk mengelola multidimensional array dan matrik, menghitung beberapa fungsi matematika. Nah, di sini ada library Scikit-learn. Library ini intinya pada machine learning tergolong library untuk shallow algorithm. Model diprediksi langsung dari fitur input, beberapa dengan deep learning di mana output tergantung dari hasil layer sebelumnya. Fungsi penting Scikit-learn dapat melakukan proses pelatih model trend dan menggunakan model hasil pelatih untuk prediksi data test. Selanjutnya di sini ada library Matplotlib. Library yang paling umum digunakan untuk visualisasi Python karena memberikan berbagai macam plot dan grafik dan dapat digunakan untuk membuat visualisasi yang sederhana dan kompleks dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini kita mulai localhost, di mana di sini saya membuat data dulu untuk kita taruh di Jupyter Notebook. Nah, di sini saya beri nama TB2 dan untuk tabelnya saya beri nama EVPopu. Nah, awal dimana kita memulai untuk membuat kode, dimana di sini kita harus membuat data table di php-mathadmin untuk kita import di Jupyter Notebook. Selanjutnya, ini kode pertama yang kita taruh di Jupyter. Di sini database-nya kita ganti ke nama yang sudah kita buat di php-mathadmin tadi dengan nama tb2, dan kemudian kita masuki juga file database CSV kita yang nama evpopu CSV, dan jangan lupa di df itu kita taruh juga file dimana kita taruh file CSV-nya. Jika sudah berhasil diinsert ke database MySQL, selanjutnya kita panggil lagi yang tadi tuh file yang sudah kita taruh juga yang evpopu CSV. Kemudian sesudah kita panggil kode ini akan muncul gambar tabel seperti ini yang banyak, ada beberapa. Selanjutnya di kode ini akan muncul tabel di mana sudah kita pilih seperti lebih ringkas. Nih, di sini tuh ada kayak postal code, model year, electrical range, dolit, dan 2020 census tract. Selanjutnya di df type, di step ini kita akan muncul banyak tipe data seperti VIN object, country object, city object, state object. Nah, di sini juga nggak cuma ada objek, tapi di sini juga ada float 64 kayak postal code. Terus juga di sini ada integer 64 di model year. Nah, di situ. Jadi di sini data tipenya nggak cuma objek, ada berbagai
macam. Selanjutnya di sini kita mencari nilai x dan y-nya. Di sini saya memilih city untuk menjadi variabel x. Di sini merah karena data yang saya pilih itu sangat banyak. Nah, setelah kita mencari variabelnya, di sini kita masukkan beberapa tipe data. Di sini saya masukkan model year, electrical range, dan dolid. Dan akan muncul bagian seperti di bawah itu. Dan di sini juga ada gambar outputnya dari 3 data tipe yang tadi kita pilih. Selanjutnya di kode ini kita akan mencari kolom numerik dari data tipe tadi tuh yang kayak kita sudah cari. Nah, di sini kita masukin lagi. Selanjutnya dan ini akan muncul nilai outputnya. Selanjutnya sehabis dari nomor numerik, di sini ada kode df drop. Ini kita akan menghapus kolom model year dan city di data frame df agar tidak ikut dalam proses analis. Jadi di dalam sini itu nggak ada model year dan city. Tapi kayak country, state, postal code, make, model, EV type, electrical range, dolid, dan lain-lainnya itu ada. Nah, selanjutnya di kode ini kita menggunakan sklearn untuk mengstandarisasi data dan sebelum dipakai untuk clustering dan lain-lain. Nah, di sini akan mulai banyak angka-angka juga dari sklearn-nya untuk diimport ke standar scalar. Selanjutnya, sesudah yang tadi, di sini kita akan membuat cluster menjadi 3. Jadi sehabis dari tadi itu di sini diimport ke Kamins, import dari sklearn cluster ke Kamins dan akan muncul 3 cluster 6. Nah, selanjutnya kode ini menyimpan dan menampilkan hasil dari proses clusterisasi K-means, yaitu berupa nomor cluster yang menunjukkan data tersebut termasuk dalam kelompok nama. Selanjutnya di kode ini menyimpan dan menampilkan titik pusat dari masing-masing cluster hasil K-means yang mempresentasikan nilai rata-rata dari data-data yang dalam setiap cluster. Nah, jadi di sini nilai-nilainya juga berbeda dari semua data-data. Di sini kayak ada 9,8231, 7,5168 dan sebagainya. Jadi hasil nilainya itu enggak sama. Selanjutnya di sini digunakan untuk menambah hasil klasterisasi ke dalam data kendaraan listrik. Setiap kendaraan sekarang memiliki label cluster yang menunjukkan kelompok mana kendaraan itu tergolong berdasarkan karakteristik numerik. Setelah itu, 10 data pertama ditampilkan untuk melihat hasil secara langsung. Jadi di sini 10-10-nya itu akan kelihatan semua. Selanjutnya, kode ini menghitung jumlah kendaraan listrik yang masuk ke masing-masing klaster dari hasil tersebut. Masing-masing klaster dari hasil tersebut terlihat bahwa mayoritas data lebih dari 99% masuk ke dalam klaster 0, sedangkan klaster 1 dan 2 hanya berisi sebagian kecil data masing-masing 193 dan 108 kendaraan. Sini dari klaster 0, 1, dan 2 sudah ada nilai-nilainya sendiri. Selanjutnya, menghitung rata-rata nilai numerik dari setiap fitur dalam tiap klaster. Hasil menunjukkan bahwa klaster 0 memiliki kendaraan yang sedikit lebih baru dan jarak tempuh sedang. Klaster 1 memiliki electrical range tertinggi, sedangkan klaster 2 memiliki dolid paling rendah. Perbedaan nilai rata-rata ini menunjukkan karakteristik khas dari setiap klasternya. Jadi setiap
Setiap klaster dari 0, 1, 2 itu memiliki nilai yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda juga dari setiap klaster. Kayak dari klaster 0, 1, dan 2 itu pasti berbeda dia. Selanjutnya, di kode ini membuat grafik sebar scatter plot untuk menampilkan hubungan antara tahun kendaraan, model year, dan jarak tempuh listrik electrical range dengan ukuran titik menggambar nilai Walid dan warna titik menunjukkan klaster hasil K-means. Grafik ini memvisualisasikan pola distribusi kendaraan listrik berdasarkan tahun produksi, performa, dan kelompok. Dan ini juga seharusnya warnanya kayaknya nggak cuma satu warna, bisa banyak. Selanjutnya di sini kode ini digunakan untuk membuat visualisasi 3 dimensi dari hasil klasterisasi kendaraan listrik berdasarkan tahun kendaraan, jarak tempuh listrik, dan nilai solid. Setiap titik mewakili satu kendaraan dan diberi warna berdasarkan klaster visualisasi. Ini membantu memahami bagaimana data distribusi dalam ruang 3 dimensi sesuai dengan klaster hasil K-means. Ini akan muncul 3D scatter plot per cluster. Nah, di sini seharusnya munculnya 3 warna, yaitu merah, biru, hijau. Tapi ketika saya sudah coba-coba lagi, warna itu tetap muncul warna merah. Nah, seharusnya itu kan muncul warna cluster 0 merah, cluster 1 hijau, dan cluster 2-nya itu biru. Tapi di sini yang keluar hanya cluster 0, yaitu warna merah. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi dari dataset IVPOPU yang berisi 177.000 kendaraan listrik memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik dan persebaran kendaraan listrik di negara bagian Washington. Informasi mencakup identitas negara, tahun produksi, merek, model, jenis kendaraan, serta data teknis seperti jarak tempuh listrik. Mayoritas kendaraan berasal dari merek Tesla, khususnya model Y dan model S, mencerminkan dominasi Tesla di wilayah tersebut. Data juga mencakup informasi geografis dan penyediaan layanan listrik, memungkinkan analisis spesial dan infrastruktur energi. Meskipun sebagian kecil data tidak lengkap, dataset ini sangat berguna untuk memahami tren adopsi kendaraan listrik, dominasi merek, serta mendukung perancangan kebijakan energi berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.